lagi setelah 1 minggu berlalu. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit ya. Amin, sebutkan amin. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah hari ini. Seperti biasa, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk 1 minggu ini. Engkau tambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena dalam 1 minggu ini kami boleh sehat selalu. Keluarga kami boleh aman dalam perlindungan-Mu, sehingga saat ini kami boleh duduk dan mengikuti ibadah bersama. Tuhan Yesus, izinkan kami boleh beribadah dengan baik. Berikan kami hati yang rindu untuk beribadah, untuk memuji, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo kita mulai ibadah hari ini dengan bernyanyi memuji Tuhan. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau lakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan. Duduk tiranya dari anak-anak Allah. Usahanya aku bisa jadi berkat. Tiranya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Duduk tiranya. Duduk tiranya dari anak-anak Allah. Usahanya aku bisa jadi berkat. Tiranya aku bisa memberi. Jadi berkat sampai ke ujung bumi. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Setelah bernyanyi dan memuji Tuhan, adik-adik gimana nih? Semuanya udah pada semangat nggak? Gimana hari ini pujiannya? Enak tak? Nah, ayo sekarang kita mau dengarkan firman. Kalau kita mau dengarkan firman, kalian harus apa? Mari kita mulai firman hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong buka hati kami sehingga kami bisa mendengarkan firman dengan baik, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi rema di dalam firman ini. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini kakak mau bercerita tentang persembahan janda miskin. Cerita ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 21. Nah, ceritanya suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu lagi berada di Bait Allah. Nah, di sana itu setelah ibadah, seperti biasa kita ada persembahan kan? Nah, di sana Tuhan Yesus mengamati. Ada seorang janda miskin dan ada ahli-ahli Taurat. Pada saat memberi persembahan, Tuhan Yesus mengamati. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan kepada semua orang yang ada di Bait Allah, termasuk murid-muridnya. Hei, kalian coba lihat gitu ya. Di sini tuh ada janda miskin. Janda miskin ini waktu ngasihin persembahan,
dia tuh ngasihinnya kayak malu-malu gitu loh. Aduh ini sedikit ya, sedikit sekali, aku malu. Masukin gitu ya toh. Terus ada ahli Taurat, dia ngasihinnya banyak sekali kan, dia ngasihinnya banyak sekali, naruhnya langsung cekring, nilainya banyak kan. Nah, apa yang Tuhan Yesus sampaikan ke orang-orang? Kalian lihat, janda miskin ini, dia ngasihnya cuma sedikit, 2 sikal. Bunyinya enggak cengkring gitu, cengkling cengkling gitu kan. Sedangkan ahli Taurat ngasihnya banyak, bunyinya kerincing. Bayangkan kerincing gitu. Nah, kalian lihat sebenarnya yang ngasih lebih banyak itu yang mana? Tuh, Tuhan Yesus ini yang bilang ya, yang memberi lebih banyak itu adalah janda miskin ini. Kenapa? Karena janda miskin ini cuma memberikan 2 keping perak, tapi itu semua yang dia miliki. Semuanya itu cuma 2 keping perak. Kalau hari ini, ibaratnya hari ini kakak cuma punya uang 1.000 buat makan, buat hidup hari ini. Udah itu semuanya yang dikasihkan sama janda miskin. Sedangkan ahli Taurat ini ngasihnya banyak, tapi itu bukan semua miliknya, itu cuma sebagian kecil dari miliknya. Dan yang terpenting, ahli-ahli Taurat ini memberikan kelihatannya bagus, banyak. Tapi di belakangnya, ahli Taurat ini suka menekan janda miskin, janda-janda miskin itu. Jadi dia menekan janda miskin ini, sehingga janda miskin ini jadi ya seperti itu aja gitu. Makanya yang bisa dia berikan hanya segitu. Sedangkan ahli Taurat sukanya menekan janda miskin, ngambil uangnya, tapi dia memberikan cekring kelihatannya banyak, padahal cuma sebagian. Dan kelakuan di belakangnya seperti itu. Jadi dari cerita hari ini tentang janda miskin, apa yang kalian bisa petik? Yang harus kalian petik adalah bahwa persembahan yang berkenan itu bukan dari materi, besarnya uang, tapi yang paling berkenan itu adalah ketulusan hati. Bagaimana perilaku hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi perilaku hidup seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, kalian mempersembahkan waktu. Kalian mau doa, mau dengar-dengar firman Tuhan. Kalian kalau dengerin firman Tuhan nggak sambil tidur, kalian nggak sambil main HP gitu ya. Terus kedua, perilaku hidupnya adalah kalian punya talenta. Talentanya jangan disimpan gitu aja. Kalian bisa main musik, ya kalian pelayanan main musik. Kalian bernyanyi, kalian kalau pandai, kalian bisa membantu. Misalnya kalian bantu kakak-kakak jaga sekolah minggu, ngajar sekolah minggu ya toh. Jadi itu kalian bisa mempersembahkan hidup kalian untuk Tuhan. Karena ada tertulis di Lukas 12 ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah, buatlah pundi-pundi yang tak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dapat dirusakkan oleh ngengap. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan. Kalian dengarkan baik-baik ya. Kalau perlu kalian catat. Kalau kalian bisa jawab, kalian tulis di komen. Siapa yang jawabannya betul, nanti dapat hadiah loh. Pertanyaan yang pertama, mengapa janda miskin memberikan semua miliknya? Ada yang tahu? Kakak ulangi lagi. Pertanyaan pertama, mengapa janda miskin memberikan semua miliknya? Pertanyaan kedua, bagaimana makna persembahan pada masa kini? Pertanyaan kedua, kakak ulangi lagi, bagaimana makna persembahan pada masa kini? Yang ketiga, apa bentuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang dapat adik-adik berikan? Kakak ulangi yang ketiga, apa bentuk persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang dapat adik-adik berikan? Untuk menjawabnya ada rules-nya ya. Pertama, kalian tulis di komen. Setelah itu kalian video, boleh dibantu mama papa buat video ya. Jawaban dari pertanyaan kakak kali ini. Kalian bacakan jawaban kalian. Oke? Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita bagaimana seorang ayah tikus dapat mengabulkan permintaan anaknya dan diberi yang terbaik. Seorang anak tikus menginginkan dia dapat pergi ke bulan, tetapi ayahnya mengira
anaknya some cheese, huh? menginginkan keju. Kata bulat kan lupa-lupa kalau dilihat dari bumi ya. Seperti keju. Oh no, kiddo, the moon isn't made of cheese. Yes, it is. I'll show you. Just one more piece. Oh, alright. I'll get it. Lalu, ayah tikus menyetujui untuk mengajaknya ke bulan, meskipun itu terasa sulit bagi dia. Tetapi tetap dilakukannya untuk anaknya yang tercinta. Ayah tikus terus berusaha memberi yang terbaik untuk mengabulkan permintaan anaknya. We did it! See that? I told you it was cheese. Sangat bersukacitalah anak tikus karena permintaannya terwujud. Dan ada tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bagi adik-adik yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan memberi yang terbaik dalam hidup kalian untuk Tuhan, maka Bapa kita yang di surga pasti memberi kita yang terbaik karena Dia Bapa yang mengasihi kita. Oke, lanjut. Sekarang ayat hafalan hari ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi, dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Yuk lipat tangan dan tutup mata. Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami yakin dan percaya firman ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami bisa bersyukur selalu bagaimana Engkau menempatkan kami dalam keluarga kami. Kami bersyukur Engkau tetap memberikan keluarga dalam kehidupan kami. Anggota keluarga kami boleh sehat, boleh selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga bersyukur dan mau belajar agar gimana hidup kami ini dapat menjadi persembahan yang hidup dan harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa kembali di ibadah kita selanjutnya di GPI Geraha Family. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di